Pemirsa masih di IDX langsung closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan kali ini masih berkaitan dengan rilis kinerja kuartal ketiga di 2023. Di mana pemirsa PT Bank BTPN Syariah Tbk atau dengan kode saham BTPS membukukan penurunan laba 24,4% secara tahunan di kuartal ketiga tahun 2023. Meski laba mengalami penurunan, pendapatan BTPS masih meningkat di 8,86% secara tahunan. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian perseroan di kuartal 3 2023, PT Bank BTPN Syariah Tbk atau BTPS tercatat mengantongi laba bersih tahun berjalan sebesar 1 triliun rupiah. Laba ini turun 24,4% secara tahunan dari 1,33 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Meski laba turun, pendapatan BTPS masih meningkat 8,86% menjadi 4,3 triliun rupiah, naik dari periode sama tahun lalu di 3,95 triliun rupiah. Pendapatan meningkat seiring dengan pertumbuhan pembiayaan di kuartal ketiga 2023. BTPS mencatat total pembiayaan yang disalurkan mencapai 11,94 triliun rupiah, meningkat 3,55% secara tahunan dari 11,53 triliun rupiah di periode yang sama pada tahun lalu. Direktur Keuangan PT Bank BTPN Syariah Tbk atau BTPS Syariah Fahmi Ahmad mengatakan, di tengah kondisi pasca pandemi yang masih menantang, BTPS Syariah berkomitmen untuk bertahan menjadi bank yang sehat. Tercatat, mayoritas rasio penting bank masih berada di atas industri. Sementara itu, kualitas pembiayaan perseroan masih terjaga dengan rasio NPF gross dan NPF net masing-masing di level 3,02% dan 0,7%, naik dari level 2,36% dan 0,13% di tahun lalu. Di sisi lain, total kelolaan dana pihak ketiga meningkat 7,42% jadi 12,75 triliun rupiah dari 12,05 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Total aset di 21,97 triliun rupiah naik 3,83% secara year to date. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham BTPS mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa, di atas 5%. Sebenarnya dalam sepekan terakhir, saham BTPS sudah cenderung bergerak di zona merah, namun pasca rilis kinerja mereka, posisi laba mengalami penurunan, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BTPS di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1670, lebih cenderung tertekan, karena di penutupan perdagangan hari sebelumnya, BTPS ditutup di level 1.700. Kemudian saham BTPS sempat mengalami penguatan atau bergerak ke zona hijau dan sempat menyentuh di 1.705. Namun level ini tidak berlangsung lama, pemirsa. Pada pukul 9.20 saham BTPS langsung mengalami koreksi yang cukup dalam dan sudah menyentuh di level 1.575. Namun pada pukul 10.30 hingga penutupan sesi pertama pada siang tadi, pelemahan lebih ke arah terbatas, di mana di penutupan sesi pertama saham BTPS ditutup di 1.625 dan mencoba menjauhi level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Pembukaan sesi kedua masih di level yang sama, sementara posisi saat ini tekanan semakin dalam untuk BTPS dengan melemah di 5,00% dan berada di level 1.615, sementara level terendah hari ini di 1.575 merupakan level yang disentuh pada pukul 9.20 pasca pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BTPS di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, tampaknya mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Namun semenjak perdagangan di Juli dan Agustus, saham BTPS sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Di perdagangan April, tepatnya di 14 April, BTPS masih bergerak di 2.320, perdagangan Mei sempat mengalami koreksi yang cukup dalam dan sudah berada di level 1.900. Namun di perdagangan Juni, saham BTPS mencoba untuk rebound kembali, bahkan di perdagangan Agustus sudah menyentuh di level di atas 2.000-an, tepatnya di 2.200, secara intraday-nya sempat menyentuh ke 2.320-an. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan di September dan Oktober, saham
saham BTPS lebih cenderung tertekan, bahkan di perdagangan hari ini sudah menyentuh di 1.600-an. Dan tampaknya level 1.600-an merupakan level terendah untuk BTPS atau level terlemah, baik secara year to date ataupun dalam 1 tahun terakhir ataupun dalam 3 tahun terakhir. Di 5 tahun terakhir sempat menyentuh di 1.500-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik untuk BTPS? Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari sisi valuasi ini, dengan beberapa indikator yang ada untuk BTPS. Dari posisi price to earning ratio-nya masih di bawah 10 kali. Dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari sisi valuasinya, saya akan coba sampaikan. Untuk dari posisi PER-nya di 9,35 kali, PSR-nya di 2,15 kali, PBV-nya di 1,44 kali, dan PCFR-nya di 6,18 kali. Ya, itu dia dari sisi valuasi yang coba saya sampaikan. Dari posisi price to earning ratio-nya masih di kisaran 9,35 kali, PSR-nya di 2,18 kali, PBV-nya di 1,44 kali, PCFR-nya di 6,18 kali. Dan grafis tadi bisa Anda abaikan karena terjadi ada miss, dan rata-rata dari valuasi untuk BTPS masih cukup menarik karena masih di bawah 10 kali. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa, para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali pemirsa, tetaplah bersama kami karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan nanti juga tidak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.